Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini kami akan membacakan sejarah singkat, ialah biografi Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqomah Raudhatul Istiqomah. Tapi sebelumnya seyogyanya kita tahu apa sejarah itu. Maksudnya sejarah, manusia tidak bisa luput dari yang namanya sejarah. Dengan sejarah kita itu bisa mengenal siapakah sosok yang akan kita kenal. Ini seperti halnya bagaimana kita itu mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dengan sejarah. Jadinya di sini para alumni sudah mengumpulkan cerita-cerita, bukan cerita, sejarah ya. Sejarah singkat siapa Al-Marhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad itu. Jadi di sini yang pertama ialah keluarga almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad, begitu sebutan beliau. Putra kedua dari pasangan Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro. Dikaruniai 2 putri dan 3 putra, yaitu Abdul Haji Ali Munib, Abdul Basit dan Ali Maimun. Namun kedua putri dari Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro meninggal sewaktu masih kecil. Jadinya Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro dikaruniai 2 putri dan 3 putra. Tapi waktu masih kecil 2 putrinya sudah meninggal. Abdul Basit As'ad dilahirkan di Genggong 17 Agustus 1945. Ketika beliau genap berumur 8 tahun, yaitu tahun 1954, beliau ditinggal wafat oleh sang ayahandanya. Sehingga Nyai Zuhro sebagai ibu harus mengasuh putra-putranya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Jadinya masih Kiai Haji Ali As'ad mempunyai khodam yang setia bernama Pak Sahari, begitu panggilan akrabnya. Semenjak Kiai Haji Ali As'ad, Pak Sahari membantu segala keperluan Nyai Zuhro, termasuk mengelola sawah dan juga mengasuh putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad. Bahkan Pak Sahari juga mengajar Al-Quran dan juga mengajar membaca Arab pada putra-putra Kiai Haji Ali As'ad. Begitu. Jadinya almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad itu mempunyai 3 saudara ya pada akhirnya. Kemudian merujuk kita pada Kiai Haji Abdul Basit As'ad itu belajar di mana? Supaya kenapa? Supaya kita itu bisa mengetahui dari sanad keilmuannya, dari orang yang kita
ambil ilmunya itu bisa diketahui dari mana sanad keilmuan Kiai Haji Abdul Basit Asad. Karena kenapa? Karena ketika ilmu tanpa sanad, ya, tanpa adanya rujukan dari siapa kita itu mengajar, maka di situ tidak mungkin barokah. Gitu. Jadinya supaya kita bisa mengetahui dari mana Kiai Haji Abdul Basit Asad itu belajar. Ketika almarhum Kiai Haji Abdul Basit Asad menginjak dewasa, beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Dekat. Beliau sekolah di tingkat dasar madrasah ibtidaiyah bernama Madrasah Muta'allimin. Beliau mengaji langsung ya dari guru-gurunya. Yang pertama ialah almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Hasan Saiful Rizal, dan juga Waliullah Nan Abdul Jalil bin Kiai Haji Ahmad Nawawi. Setelah cukup di Pondok Genggong, Kiai Haji Abdul Basit Asad melanjutkan studi ilmunya pada tepatnya pada tahun 1965, melanjutkan ke Pondok Tegalerjo. Pondok Tegalerjo itu di Magelang kalau tidak salah. Kemudian setelah di Tegalerjo melanjutkan ke Pondok Pesantren Sarang, tepatnya Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari MIS. Jadinya tapi Kiai almarhum Kiai Haji Abdul Basit Asad tidak hanya menimba pada satu masyayikh, menimba ilmu pada satu masyayikh saja, tapi bisa dikatakan hampir seluruh masyayikh itu diambil ilmunya. Maksudnya apa? Belajar di banyak masyayikh. Seperti halnya Gus Maimun atau Gus Maimun Kiai Haji Maimun Zubair, dan juga Kiai Haji Fakih Imam, dan juga Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Haji Ahmad, dan juga Kiai Haji Umar Imam. Jadinya almarhum tidak hanya fokus pada satu masyayikh saja. Ketika mondok di MIS, ketika mondok di semuanya pondok di Rodotul Istiqomah ini, terus tidak mau belajar ke beberapa masyayikh, pokoknya belajar di sini tidak, tapi menimba ke seluruh masyayikh di sana. Beliau termasuk santri yang rajin dan cerdas, yang tak henti-hentinya mutolaah dan mengkaji kitab salaf. Setelah cukup lama di pondok, beliau juga berguru, melanjutkan belajarnya ke Kewagean, Kediri, Jawa Timur, dan juga ke Pondok Peloso, Jampes. Setelah beliau nyantri di Pondok Sarang dan pondok lainnya, kemudian beliau almarhum boyong pada tahun 1970. Jadi hanya sebentar ya. Dari 1965 sampai 1970. Jadinya hanya sebatas 5 tahun. Tapi beliau sudah terkenal dengan kecerdasannya, dengan kealimannya, sehingga bisa menyalurkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Dan setelah boyong, beliau Kiai Haji Abdul Basit Asad mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Selanjutnya ialah tentang keluarga. Pada tahun 1975, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Basit Asad menikah dengan Nyai Hajah Naimah di desa Rondo Kuning. Dikaruniai 3 putra dan putri, yakni kakak kami Gus Muhammad Fatihul Birri, Ning Huliatun Nikmah, dan Ning Yuhanid. Di desa itu pula almarhum merintis pondok pesantren, tapi sebelumnya beliau membangun suatu musola. Di sana ada musola
dinamakan Darul Istiqomah. Setelah bertambah tahun, bertambah banyak santrinya, maka dibangunlah pondok yang namanya Pondok Pesantren Darul Istiqomah pada tahun 1983. Sebagai pengembangan dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah, tepatnya pada tahun 1998, beliau mendirikan pondok pesantren ini, Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, yang semoga pondok pesantren ini bisa terus hidup sampai ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada kepribadian almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad, ialah sosok uswah bagi santri-santrinya. Beliau adalah sosok yang soleh dan konsisten dalam menjalankan syariat-syariatnya. Ini tercermin dalam keistiqomahan beliau dalam hal beribadah dan dalam hal tarbiyahnya, yaitu mengajar. Sesibuk apapun beliau, setelah undangan dan juga entah itu sakit, beliau tetap mengajar, beliau tetap berjamaah. Supaya kenapa? Beliau mengamalkan suatu makalah, ialah al-istiqomah ainul karamah. Jadi begitu. Di mata beliau, guru-gurunya adalah sosok yang istimewa serta menjadi inspirasi dalam kehidupan dan kesehariannya, sehingga segala hal dan ihwal selalu dikait-kaitkan dengan guru-guru beliau. Jadinya ta'alluq beliau dengan guru-gurunya itu sangat besar. Beliau ketika menerangkan pelajaran-pelajaran, ketika menerangkan beberapa nasihat, beliau selalu menta'alluqkan kepada guru-gurunya. Ini dari guru saya, ini dari guru saya. Karena kenapa? Karena ta'alluq beliau pada guru-gurunya sangat besar, ta'dimnya. Beliau adalah sosok yang selalu sportif dalam menjalankan ilmu-ilmunya. Meski beliau konsisten dalam bidang ilmu-ilmu agama, beliau tetap mempunyai pandangan luas ke depan, sehingga bukan hanya ilmu salaf yang beliau ajarkan, namun beliau juga mendirikan madrasah formal, ya, madrasah SD, MTS dan juga MA. Karena kenapa? Karena memandang semboyan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, gitu. Jadinya dengan kita mengenal siapakah sosok Kiai Haji Abdul Basit As'ad, sejarah dari Kiai Haji Abdul Basit As'ad, kita bisa menambah kecintaan kepada beliau. Seperti halnya ketika kita mengenal siapakah sosok yang kita agung-agungkan, ialah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengenalnya, bagaimana perjuangan beliau dalam menegakkan Islam, maka kita akan bertambah kecintaannya, bertambah juga rasa takdim kepada beliau. Sama seperti halnya kita mengenal sejarah siapakah Kiai Haji Abdul Basit As'ad, dengan mengenal sejarahnya, siapa beliau dan bagaimana kehidupan sehari-hari beliau, kita akan mengetahui, kita akan bertambah rasa cintanya dan juga rasa ta'zimnya. Semoga kita mendapatkan berkah dan juga ilmu yang bermanfaat dengan lantaran kita mengetahui sejarah singkat, biografi dari almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah dalam segi ucapan atau tingkah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.